Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Putri. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi, di sini saya akan menjelaskan teori tentang informasi asimetri. Teori informasi asimetri ini pertama kali dicetuskan oleh Arrow tahun 1963 dalam satu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economic. Dalam satu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economic of Medical Care di jurnal American Economic Review. Menurut beberapa ahli, teori informasi asimetri yaitu penjualan yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberi kesan seolah barang yang dijualnya bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar seperti itu. Bahkan yang lebih buruk adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli. Hingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas buruk. Untuk itu sangat diperlukan adanya kejujuran informasi yang diberikan antara satu pihak dengan pihak lain yang dalam hal ini penjual dan pembeli. Itu menurut Akerlof tahun 1970. Lalu menurut ahli yang kedua, yaitu sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan atau disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetri. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi atau asymmetry information. Ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetris. Informasi asimetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Informasi asimetri mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetri melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Itu menurut Courage et al. Tahun 1991. Variabel yang terkait dengan teori ini yaitu variabel dependent cost of equity. Teori informasi asimetri juga tercermin melalui variabel independent asymmetries information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibanding informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambahkan modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Dari beberapa pengertian teori informasi asimetri yang dikemukakan dari pengertian teori informasi dari beberapa ahli, dapat saya simpulkan teori informasi asimetri merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham. Teori informasi asimetri merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi. Contoh keterkaitan teori informasi asimetri dengan penelitian akuntansi itu cost of equity
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori informasi asimetri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.